Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung dan anxiety. Semoga saja saya bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Ada beberapa sensasi-sensasi yang muncul ketika kita sudah menjalankan puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Pada saat Lebaran, ya kita mengalami banyak sensasi. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya coba jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, untuk teman-teman yang sudah bisa berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, ya selamat untuk teman-teman ya. Artinya teman-teman itu sudah mulai sembuh ya. Untuk kondisi teman-teman yang belum bisa berpuasa, teman-teman jangan berkecil hati ya, karena insya Allah ya teman-teman di puasa tahun depan insya Allah teman-teman juga akan bisa berpuasa, karena saya yakin sekali teman-teman juga nanti akan sembuh ya. Jadi untuk teman-teman yang lain tetap semangat ya. Ada beberapa sensasi-sensasi yang muncul ketika kita sudah menjalankan puasa 1 bulan. Dan ketika kita masuk ke Lebaran, itu banyak sensasi-sensasi yang muncul ya. Nanti kita akan jelaskan ya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Supaya teman-teman itu tidak kaget, supaya teman-teman itu tidak takut, supaya teman-teman itu tidak terpicu lagi, atau ke-trigger lagi, atau trauma ya. Jadi ada beberapa sensasi-sensasi yang muncul ya. Salah satunya adalah perut jadi kembung, perut begah, terus lagi terasa nggak nyaman ya. Badan itu terasa nggak nyaman, lemas, ngantuk ya teman-teman ya. Energi seperti kayak ngedrop ya teman-teman. Kok bisa begitu? Padahal tidak puasa. Gini ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya orang yang menyampaikan atau bertanya ke saya tentang, Mas, kenapa pada saat saya puasa itu tidak ada masalah, ketika buka puasa muncul sensasi. Mas, ketika saya berpuasa itu badan terasa enak, tapi setelah memasuki Lebaran ini, kenapa sensasinya bermunculan? Nah ini ya teman-teman ya, perlu teman-teman pahami. Jadi begini, pada saat awal-awal kita menjalani puasa, ya kita akan muncul ada 1-2 sensasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pergantian jam makan, ya itu juga berpengaruh ya teman-teman ya. Kenapa berpengaruh ya? Lambung ini akan menyesuaikan lagi jam makan kita ya teman-teman. Jadi 1-2 hari itu biasanya akan menyesuaikan dulu. Nah, ketika teman-teman itu berbuka puasa, terus teman-teman itu ada sensasinya, itu wajar sekali karena seharian perut kosong. Ketika dikasih makan ya, kasih minum, itu akan menimbulkan reaksi-reaksi tertentu ya. Tapi teman-teman nggak usah takut ya, karena ini sudah lewat ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menjalankan puasa 1 bulan ya, dengan teman-teman itu sudah merasa mulai nyaman ya, di lambung pun sudah mulai merasa enak ya. Tapi ketika di hari Lebaran teman-teman sensasinya bermunculan. Kenapa bisa seperti itu? Itu merubah lagi jam makan kita. Pastinya lambung itu akan menyesuaikan lagi. Jadi dalam proses penyesuaian ini pasti akan ada muncul 1-2 sensasi. Teman-teman nggak usah takut, teman-teman itu nggak usah khawatir. Itu adalah kondisi yang normal menurut saya. Untuk orang-orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety saja ya, pada saat setelah 1 bulan menjalani puasa, setelah Lebaran biasanya besoknya itu yang perutnya yang mules lah, ada yang diare lah dan sebagainya ya. Jadi untuk menderita gangguan asam lambung yang belum sepenuhnya stabil ya, ketika kita menjalani puasa sudah terlewat dan kita sudah masuk ke Lebaran, banyak makanan yang kita konsumsi, terus kita itu mengalami ada muncul lagi sensasi, itu teman-teman itu nggak usah khawatir, itu sesuatu hal yang sangat wajar sekali ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman, loh kemarin saya sudah nyaman, kemarin saya sudah enakan, kenapa ini muncul lagi sensasi, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena lambung sedang menyesuaikan lagi jam makan kita ya teman-teman. Ada beberapa makanan-makanan juga yang tadinya mungkin kita jarang konsumsi ya, dan kita masak pada saat Lebaran saja ya, kita makan karena enak ya, kita nggak kontrol porsinya, itu juga bisa menyebabkan sensasi. Yang terpenting adalah ketika muncul sensasi itu teman-teman itu nggak usah takut lagi. Memang sensasi-sensasi itu nyata, kembung, begah, nggak nyaman ya, kadang perut juga terasa perih, mungkin teman-teman itu trauma dengan sensasi-sensasi yang dulu pernah dialami, pernah dijalani. Tapi ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar sekali ya. Saya ulang-ulangi lagi supaya teman-teman itu tidak takut.
teman-teman itu tidak khawatir, ini adalah sesuatu yang wajar bagi penderita gangguan asam lambung yang belum sepenuhnya stabil kondisinya ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman yang sudah stabil bisa ditandai dengan ketika teman-teman itu sudah menjalankan puasa 1 bulan. Ketika memasuki lebaran, banyak makanan, teman-teman itu makan ini, makan itu, makan ini lagi, makan itu lagi. Tapi teman-teman itu tidak merasakan sensasi. Teman-teman enjoy saja, teman-teman itu nyaman-nyaman saja. Berarti teman-teman itu sudah sembuh ya. Walaupun 1-2 lah ya, kadang perut terasa panas ya. Terus kadang kayak ada begah-begahnya, itu nggak masalah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus punya keyakinan. Teman-teman itu harus punya kemantapan bahwa progres penyembuhan sedikit demi sedikit sudah ada peningkatan. Jadikan itu semangat dan motivasi buat teman-teman supaya teman-teman itu lekas stabil kembali dan teman-teman itu bisa beraktivitas seperti dulu lagi, bahkan lebih bisa produktif lagi dibandingkan yang dulu ya. Jadi itulah salah satu sensasi-sensasi yang dulu pernah saya alami. Apakah rasa takut, rasa khawatir itu masih ada? Masih, tapi tidak terlalu berlebih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ketika muncul sensasi masih ada, aduh ada takut-takutnya nih. Contoh misalkan, aduh kembung begah, aduh jangan-jangan ini, itu wajar ya. Yang penting kita nggak usah ikutin itu terus ya. Oh ini sesuatu hal yang sangat wajar. Jadi saya nggak perlu takut, saya nggak perlu khawatir. Cuma seperti itu saja ya teman-teman. Memang saya akui dulu pas pada saat mencoba itu memang susah. Kenapa? Saya selalu sampaikan berulang-ulang ke teman-teman, ini butuh proses dan ini butuh dilatih ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, karena gangguan asam lambung GERD anxiety dengan begitu banyak sensasinya, dan sensasi itu terasa nyata sekali. Sensasi itu kalau kita ceritakan kepada orang yang belum pernah mengalami gangguan ini, nggak akan percaya apa yang sedang kita rasakan. Kalaupun kita berobat ke dokter juga ya, kadang kita merasakan pusing nih, geliang, dikasihnya obat pusing, tapi nggak sembuh juga ya. Jadi hanya orang yang pernah mengalami gangguan ini, mengalami sensasi-sensasi seperti ini yang paham dengan kondisi kita. Jadi teman-teman tetap semangat ya, walaupun masih ada 1-2 sensasi yang nyolek itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih banyak sensasinya, sempoyongan, pusing, geliangan, masih banyak sensasinya, kok ini aja, ayo mulai dari sekarang ya, terapkan 3P secara konsisten. Bang, apakah menerapkan 3P secara konsisten bisa membantu penyembuhan? Sangat bisa ya Bang, saya sudah menjalankan 3P secara konsisten tapi masih ada sensasinya. Memang seperti itu, sensasi itu akan mengiringi dalam proses penyembuhan, pemulihan dari gangguan asam lambung GERD anxiety ini ya. Bukan dipatok dengan saya sudah menjalankan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kenapa nggak hilang-hilang. 3P itu dijalankan dari pola makan, pola hidup, pola pikir yang baik itu setiap hari secara konsisten. Itu adalah dasar. Pada saat kita terkena gangguan asam lambung GERD anxiety, itu adalah dasar ya teman-teman ya. Jadi hal seperti itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu wajib ya dijalankan oleh penderita gangguan asam lambung GERD anxiety supaya lebih cepat membaik dan sembuhnya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini nggak usah khawatir lagi ketika teman-teman itu setelah 1 bulan puasa penuh ya, sudah merasa nyaman, sudah merasa percaya diri, sudah merasa enak, tapi masih muncul sensasi, nggak masalah, nggak apa-apa, tenang saja. Jangan berpikir lagi ini adalah jangan-jangan ini sakit ini, jangan-jangan ini sakit itu. Teman-teman nggak usah berpikir seperti itu lagi ya. Kita harus berpikir yang positif-positif. Dimulai dari kita itu berpikir positif. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita putuskan, apapun yang akan kita hadapi, coba kita berlatih untuk melihat dari sisi positifnya dulu, jangan dilihat dari sisi negatif dan resikonya dulu. Dari situlah kita nanti akan terbiasa berpikir positif. Karena dengan berpikir positif itu akan membangkitkan energi dan itu bisa membantu proses penyembuhan, pemulihan lebih cepat dari yang tidak menjalankan itu. Ya teman-teman ya. Untuk teman-teman ya tetap semangat karena gangguan asam lambung GERD anxiety ini bisa sembuh. Lama waktu masing-masing orang sembuh dari gangguan ini bisa saja berbeda. Ya teman-teman tetap konsisten ya, teman-teman itu harus sabar, ikhlas, ekstra sabar dan ekstra ikhlas ya teman-teman ya.
Karena sembuh dari gangguan ini butuh proses, butuh kesabaran, keikhlasan. Jadi jalani step by step, karena ini perlu proses ya. Tetap semangat. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Salam sehat, semangat, dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.